Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi. Nah, ini kita akan membahas tentang pengetahuan umum ya untuk P3K perawat di tahun 2023 ini teman-teman ya. Nah, ini kita kumpulkan dari FR-FR yang terdahulu ya di tahun 2021 dan 2022 tentang pengetahuan umum teman-teman ya. Nah, teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Semoga nantinya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan edukasi tentang khususnya tenaga kesehatan dan lain sebagainya untuk perekrutan P3K di tahun 2023. Oke, tidak usah lama-lama, langsung kita ke TKP teman-teman ya. Nah, ini undang-undang yang mengatur tentang jaminan sosial nasional adalah Undang-Undang Nomor A 40 tahun 2004, B 48 tahun 2004, C 52 tahun 2004, D nomor 44 tahun 2006, E nomor 56 tahun 2006. Nah, seperti biasa kita akan kasih waktu 5 detik untuk berpikir teman-teman ya. Oke, jawabannya adalah A teman-teman ya. Nah, ini pembahasannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional teman-teman ya. Jadi yang benar adalah A teman-teman ya. Nah, ini diingat-ingat saja teman-teman ya. Nah, semakin teman-teman membaca ya sering nantinya akan ingat sendiri teman-teman ya, karena memang banyak seperti ini soal-soal yang menjebak juga dan itu perlu teratur teman-teman ya untuk belajar teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini penetapan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah dilaksanakan oleh A. Presiden, B. Wakil Presiden, C. Menteri, D. Kepala Daerah, E. Instansi Kesehatan Daerah. Oke, jawabannya adalah C teman-teman ya. Nah, ini pembahasannya Menteri berwenang menetapkan dan mencabut penetapan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah. Jadi Menteri teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah C teman-teman ya. Memang tugasnya nanti penetapan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah dilaksanakan oleh Menteri yang berwenang teman-teman ya. Nah, kalau semuanya kemarin ini adalah Menteri Kesehatan teman-teman ya, yaitu yang menetapkan dan mencabut penetapan daerah teman-teman ya. Nah, oke lanjut teman-teman ya. Puskesmas harus didirikan pada setiap A. Desa, B. Kecamatan, C. Kabupaten, D. 2 desa, E. 2 kecamatan. Oke, jawabannya adalah B teman-teman ya. Nah, ini kecamatan teman-teman ya. Jawabannya B. Jadi pembahasannya puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan, kecuali dalam kondisi tertentu pada satu kecamatan dapat didirikan lebih dari satu puskesmas, teman-teman. Ya, nah ini kecuali ya dalam kondisi tertentu kemungkinan mungkin banyak sekali warganya ya. Nah ini bisa dapat didirikan lebih dari satu puskesmas, teman-teman. Ya, nah kemudian lanjut teman-teman ya. Nah, surat tanda registrasi perawat atau bidan berlaku selama A 2 tahun, B 3 tahun, C 4 tahun, D 5 tahun, E 7 tahun. Nah, ini pasti banyak yang bisa teman-teman ya. Yaitu adalah C teman-teman ya. Oh, maaf ini D teman-teman ya. Jadi ini salah D sebenarnya teman-teman ya.
D yaitu adalah 5 tahun ya. Surat tanda registrasi perawat atau bidan berlaku selama 5 tahun dan diregistrasi ulang selama 5 tahun sekali teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini teman-teman ya, kemarin juga ini ada yang keluar teman-teman ya. Berikut ini merupakan jenis program jaminan sosial kecuali A. Jaminan kesehatan, B. Jaminan kecelakaan kerja, C. Jaminan hari tua, D. Jaminan pendidikan, E. Jaminan kematian. Oke, jawaban yang tepat adalah D teman-teman ya. Jaminan pendidikan karena kecuali teman-teman ya. Nah, ini jenis program jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, jaminan pensiun teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi jaminan pendidikan tidak ada. Nah, oke. Nah, kemudian lanjut teman-teman ya. Narkotika yang dilarang ya, ini dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan adalah narkotika A. golongan 1, B. golongan 2, C. golongan 3, D. golongan 4, E. golongan 5. Oke, jawabannya adalah A teman-teman ya. Pembahasannya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Jadi untuk golongan 1 ini tidak boleh dilarang ya untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tapi untuk golongan 2, 3, 4, dan 5 boleh teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman untuk soal berikutnya. Dalam melaksanakan tugasnya, BPJS berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan setiap program termasuk kondisi keuangan secara berkala. Nah, ini kurang A teman-teman ya. Setiap A 3 bulan, B 6 bulan, C 1 tahun, D 2 tahun, E 3 tahun. Oke, jawabannya adalah B teman-teman ya. Nah, ini untuk pembahasannya. Dalam melaksanakan tugasnya, BPJS berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan setiap program termasuk kondisi keuangan secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan DJSN, teman-teman ya. Jadi, BPJS ini ya berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan setiap program termasuk kondisi keuangan ya setiap 6 bulan sekali kepada presiden teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Izin untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi puskesmas diberikan oleh A. Presiden, B. Menteri Kesehatan, C. ID, D. Pemerintah daerah pusat, E. Pemerintah daerah kabupaten. Oke, jawabannya adalah E teman-teman ya, pemerintah daerah kabupaten. Nah, kalau untuk puskesmas kan memang di daerah kabupaten biasanya teman-teman ya, setiap daerah. Nah, setiap puskesmas wajib memiliki izin untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. Jadi sudah jelas teman-teman ya. Nah, oke. Lanjut ke soal berikutnya. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, wajib dilakukan akreditasi secara berkala oleh suatu lembaga independen yang ditetapkan oleh menteri. Minimal titik-titik tahun sekali teman-teman ya. A 3, B 5, C 8, D 6, E 2. Oke,
Jawabannya adalah A, teman-teman ya. Tiap 3 tahun sekali. Pembahasannya, dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 tahun sekali, teman-teman ya. Karena memang tujuan akreditasi yaitu adalah untuk penyempurnaan pelayanan yang ada di rumah sakit, teman-teman ya. Nah, itu juga dapat meningkatkan mutu ya, mutu pelayanan rumah sakit. Oke, kita ke soal berikutnya. Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia terdiri atas unsur-unsur berikut, kecuali A. Pemerintah, B. Organisasi profesi, C. Asosiasi perumah sakitan, D. Tokoh masyarakat, E. Perwakilan klien rumah sakit. Jawabannya adalah E, teman-teman ya. Nah, keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia terdiri atas unsur 1. Pemerintah, 2. Organisasi profesi, 3. Asosiasi perumah sakitan, tokoh masyarakat. Nah, jadi yang benar adalah E, teman-teman ya. Pemerintah ada di poin A, organisasi profesi di poin B, asosiasi perumah sakitan di poin C, tokoh masyarakat ada di poin D, teman-teman ya. Oke, ke soal berikutnya. Dewan Pengawas ya, BPJS terdiri atas 7 orang dari unsur-unsur berikut, kecuali A. Pemerintah, B. Pekerja, C. Pemberi kerja, D. Tenaga medis, E. Tokoh masyarakat. Nah, ini jawabannya adalah D, teman-teman ya. Pembahasannya, Dewan Pengawas terdiri atas 2 orang unsur pemerintah, 2 unsur pekerja, 2 orang unsur pemberi kerja, 1 orang unsur tokoh masyarakat. Nah, jadi jawabannya adalah D, teman-teman ya. Sudah pasti ini tenaga medis. Pemerintah ada di poin A ya, kemudian pekerja ada di poin B. C, pemberi kerja ada di poin C, kemudian tokoh masyarakat juga ada di poin E, teman-teman ya. Jadi yang benar adalah D karena kecuali. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Adanya tindakan medis yang mengakibatkan dampak berupa penyakit tertentu mengacu pada konsep A. Medikalisasi, B. Hospitalisasi, C. Latrogenesis budaya, D. Latrogenesis klinis, E. Latrogenesis sosial. Oke, jawabannya adalah D, teman-teman ya. Pembahasannya latrogenesi klinis mengacu pada penyakit yang timbul sebagai dampak yang tidak diinginkan dari suatu keinginan medis. Latrogenesis klinis adalah penyakit baru yang muncul akibat malpraktek klinis kedokteran atau rumah sakit. Nah, jadi ada suatu penyakit ya, teman-teman ya. Nah, ini dampak yang tidak diinginkan dari suatu keinginan medis. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Jadi jawabannya yang benar adalah D, teman-teman ya. Nah, kemudian lanjut ke soal berikutnya. Mencuci tangan adalah proses yang secara mekanik melepaskan kotoran dan debris kulit dengan menggunakan sabun dan air bersih. Berapa lama mencuci tangan dengan menggunakan hand wash? A. 5-10 detik, B. 10-20 detik, C. 20-40 detik, D. 20-30 detik, E. 40-60 detik. Oke, jawabannya adalah E, teman-teman ya. Nah, mencuci tangan prosedur hand wash menurut WHO membutuhkan 40-60 detik, teman-teman ya. Nah, ini jadi untuk jawabannya adalah E, teman-teman ya.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya, gampang-gampang teman-teman ya. Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip A. Asuransi berjangka, B. Iuran tahunan, C. Asuransi sosial, D. Ekuitas, E. Tabungan wajib. Oke, jawabannya adalah jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial teman-teman ya, sorry. Nah, ini jawabannya adalah C teman-teman ya, jadi asuransi sosial. Nah, teman-teman ya, oke lanjut ke soal berikutnya. Sistem medis alternatif mulai tumbuh dan berkembang dengan alasan sebagai berikut, kecuali biaya sistem medis alternatif lebih murah, B. Sistem medis konvensional biayanya lebih murah, C. Sistem medis konvensional memiliki keterbatasan, D. Sistem medis alternatif mencakup bidang mental dan pengalaman medis, E. Sistem medis konvensional biayanya lebih murah. Lebih mahal teman-teman ya. Oke, jawabannya adalah B teman-teman ya. Yang bukan menjadi alasan sistem medis alternatif mulai tumbuh dan berkembang adalah sistem medis yang konvensional biayanya lebih murah karena yang benar adalah biayanya lebih mahal sehingga menyebabkan tumbuh dan berkembang sistem medis alternatif teman-teman ya. Nah, jadi jawabannya adalah B, sistem medis konvensional yang biayanya lebih murah. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 mengatur tentang A. Praktek kedokteran, B. Rumah sakit, C. Perawat, D. Tindakan kebidanan, E. Pusat kesehatan masyarakat. Oke, jawabannya adalah B teman-teman ya. Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 mengatur tentang rumah sakit teman-teman ya. Jadi diingat-ingat, nomor 44 tahun 2009 mengatur tentang rumah sakit. Jadi jawabannya adalah B teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman ya ke soal berikutnya. Yang termasuk ke dalam metode kuantitatif untuk menilai status gizi melalui survei konsumsi pangan adalah metode A. Frekuensi makan, B. Riwayat makan, C. Penimbangan makanan, D. Pendaftaran makanan, E. Bahan baku makanan. Oke, jawabannya adalah C teman-teman ya. Penimbangan makanan. Nah, metode penimbangan makanan merupakan salah satu metode yang bersifat kuantitatif dalam penilaian status gizi melalui survei konsumsi makanan. Oke, ke soal berikutnya teman-teman ya. Besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar disebut dengan A. Tarif kapitasi, B. Tarif non-kapitasi, C. Tarif Indonesian Cash-Based Groups, D. Tarif People-Based, E. Tarif Standar Fasilitas. Oke,
jawabannya adalah A, teman-teman ya. Pembahasannya tarif kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Jadi jawabannya adalah tarif kapitasi ya, teman-teman ya. Nah, ini pembayaran per bulan yang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama, teman-teman ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Standar baku mutu air untuk keperluan hygiene dan sanitasi terdiri atas unsur-unsur berikut, kecuali A. Fisik, B. Biologi, C. Kimia, D. Radioaktif, E. Cemaran lingkungan. Oke, jawabannya adalah E, teman-teman ya. Pembahasannya, standar baku mutu air untuk keperluan hygiene dan sanitasi terdiri atas unsur fisik, biologi, kimia, ya, radioaktif. Nah, ini ada di poin A, B, C, D. Nah, untuk yang cemaran lingkungan berarti untuk jawabannya, teman-teman ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Berdasarkan lokasi pemakaiannya, obat terbagi menjadi obat peroral dan topikal. Maksud obat topikal adalah ditelan, B dipakai pada kulit, C melalui anus, D aman bagi selaput. Oke, jawabannya adalah B, teman-teman ya. Nah, untuk obat topikal adalah jenis obat yang cara pakaiannya dioleskan langsung pada permukaan kulit. Obat topikal itu sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yakni krim, busa, gel, lotion, dan salep. Nah, jadi jawabannya adalah B ya, topikal adalah dipakai pada kulit. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Perawat mempertahankan lingkungan yang aman bagi klien dan mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan melindungi klien dari kemungkinan efek yang tidak diinginkan dari suatu tindakan diagnostik dan pengobatan. Merupakan tugas kepala ruangan sebagai A. Manajer kasus, B. Melindungi dan advokat klien, C. Rehabilitator, D. Komunikator, E. Penyuluhan. Oke, jawabannya adalah B, teman-teman ya. Nah, tugas sebagai kepala ruangan menjadi pelindung dan advokat klien, yaitu perawat melindungi hak klien sebagai manusia dan secara hukum, serta membantu klien dalam menyatakan hak-haknya yang dibutuhkan. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, apabila terjadinya kecelakaan dan melindungi klien dari kemungkinan efek yang tidak diinginkan dari suatu tindakan diagnostik dan pengobatan. Oke, kita ke soal berikutnya. Pencemaran udara menyebabkan penurunan daya dukung terhadap kehidupan manusia. Zat polutan yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor kecuali A. PB, B. Dioksin, C. NO2, D. SO4, E. Hidrokarbon. Oke, jawabannya adalah B, teman-teman ya, dioksin. Nah, ini dioksin. Jadi diingat-ingat teman-teman ya, untuk kendaraan bermotor zat polutan yaitu adalah dioksin. Kecuali teman-teman ya. Dari bahan di atas yang bukan termasuk zat polutan yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor adalah dioksin. Dioksin sendiri adalah sekelompok senyawa kimia beracun yang terbentuk
sebagai hasil pembakaran sampah, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Isi undang-undang yang mengartikan bahwa lisensi sangat diperlukan oleh perawat profesional dalam melakukan kegiatan praktek secara tanggung jawab. Lisensi diberikan bagi perawat sesuai keputusan Menteri Kesehatan, yaitu A. Nomor 642 garis miring Menkes garis miring SK garis miring 4 2001, B nomor 622 garis miring Menkes garis miring SK garis miring 3 garis miring 2000. C nomor 647 Menkes SK kemudian garis miring 4 tahun 2000. Kemudian D nomor 645 Menkes SK ya 1 kemudian 2000. Kemudian E nomor 650 Menkes SK 2022 teman-teman ya. Yang kedua. Oke. Oke, jawabannya adalah C teman-teman ya. Nomor 647 Menkes ya SK yang keempat 2000 bahwa lisensi sangat diperlukan untuk perawat profesional dalam melakukan kegiatan praktek secara tanggung jawab. Oke, kita ke soal berikutnya ya. Jadi ini jawabannya adalah C teman-teman ya. Dalam melengkapi laporan kejadian kesalahan pengobatan pada pasien fraktur, perawat harus A. Memperbaiki kesalahan segera mungkin, B. Memberitahukan kepada klien dan keluarga tentang kesalahan tersebut, C. Melengkapi dokumen laporan kejadian pada catatan, D. Mencatat obat yang telah terlanjur diberikan dan memberitahukan kepada dokter yang merawat. E. Melaporkan kepada dokter yang merawat. Nah, oke, jawabannya adalah D teman-teman ya, mencatat yang terlanjur diberikan dan memberitahukan kepada dokter yang merawat. Nah, mencatat obat yang telah terlanjur diberikan dan memberitahukan kepada dokter yang merawat agar, nah ini ya perlu digarisbawahi, jika terjadi sesuatu dengan pasien, kelalaian bisa segera diatasi. Nah, semuanya ada kesalahan obat pengobatan ya, jadi harus memberitahukan kepada dokter yang merawat, takutnya nanti ada shock teman-teman ya. Nah, kalau tidak apa-apa nggak apa-apa, tapi kalau shock juga, nah itu juga bersifat fatal ya kepada pasien. Nah, untuk memperbaiki kesalahan segera mungkin bisa, tapi kurang tepat memberitahukan kepada klien dan keluarga tentang kesalahan. Nah, ini malah jadi nanti emosi teman-teman ya dari keluarga. Nah, makanya langsung kepada dokter. Melengkapi dokumen laporan kejadian pada catatan. Nah, ini juga nanti setelah memberitahukan kepada dokter yang merawat. Nah, itu pasti ya. Kemudian melaporkan kepada dokter yang merawat. Nah, ini hanya melaporkan saja dan tidak memberitahukan kepada dokter yang merawat. Jadi harus kita lengkapi teman-teman ya. Jadi dan memberitahukan kepada dokter yang merawat. Nah, hanya melaporkan saja itu kurang tepat teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oh, sudah teman-teman ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.